Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Terkait dengan kejadian yang menimpa gereja katedral di Makassar, ternyata Tuhan menyertai dan melindungi gereja tersebut dan jemaat yang ada di dalamnya. Hal ini bisa kita lihat dari dampak yang ditimbulkan. Sekalipun ada korban luka-luka, tetapi tidak ada korban jiwa yang menghembuskan napas terakhir. Hal ini dibuktikan dari ungkapan seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Andi Simon. Beliau mengatakan bahwa Tuhan menjaga gereja tersebut. Dan kita akan lihat langsung cuplikan video untuk mendukung statement ini dan sekaligus kejadian singkat yang menimpa gereja tersebut. Pak, pendengaran tak bagus, Ci. Bersihkan dulu. Bapak tuh posisi di mana? Ada sebuah kisah heroik daripada kisah atau peristiwa yang terjadi kemarin. Itu seorang bapak bernama Kosmos yang mungkin disebut dia sebagai penjaga, tapi koster gereja juga bisa, wakar gereja bisa. Bapak Kosmos ini yang menahan orang yang mau masuk melakukan bom bunuh diri ini, ditahan. Ini pun kejadian sudah sangat mengerikan. Ketika terjadi potongan-potongan tubuh daripada pelaku itu terhempas. Ini sudah mengerikan banget. Tuhan masih melindungi melalui seorang koster gereja ya, menahan. Dan pastor melihat ada sebuah tameng, ada sebuah perlindungan dalam rangka Bapak ini menjaga tubuhnya mengalami luka-luka kecil. Kok bisa pastor bilang kecil? Karena Bapak ini ternyata tetap bisa diajak berbicara, kesadarannya tetap bisa diajak ngobrol. Pastor yakin ya, ada covering, ada perlindungan Tuhan, sehingga ketika dia menahan, serpihan ataupun ledakan itu tidak sampai membuat Bapak ini kehilangan nyawanya. Kita melihat di sini Tuhan masih melindungi melalui koster gereja bernama Bapak Kosmos. Ini sebuah pelayanan. Beda-beda karunia. Ada yang di pagar depan, ada yang di belakang layar pendoa, ada yang di belakang mimbar berkhotbah. Ada yang jemaat setia melayani, menerima tamu aser. Macam-macam. Ketika Bapak ini menjaga untuk tidak membolehkan masuk dari pelaku bom bunuh diri ini, Bapak ini pasti tidak sempat memikirkan terlalu jauh. Di dalam itu, apakah ada keluarganya atau tidak ada? Apakah ada orang yang beda suku dengan dia atau tidak? Apakah ada yang pernah
rendahkan dia, remehkan dia, atau ada yang jahat pada dia. Tidak. Koster gereja ini melakukan tugasnya, tidak ada yang lain. Dia digerakkan. Luar biasa loh, kalau sebuah pelayanan di hati kita, hamba Tuhan, atas dasar digerakkan, itu luar biasa loh. Digerakkan Tuhan itu kita tidak lagi memikirkan tentang diri kita, ego kita, bahkan nyawa kita. Betul lah firman Tuhan berkata apa? Seseorang yang menyerahkan nyawanya, ia memiliki kerelaan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar pernyataan Bapak Pendeta Andi Simon. Ya, saya percaya memang Tuhan menjaga dan menyertai hamba-hambanya, pengikut-pengikutnya, umatnya. Dan hal ini tercatat memang dalam Alkitab. Jadi setiap kejadian yang menimpa orang percaya, Tuhan menyertai, Tuhan menutup bungkus. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak kisah yang dimana Allah bekerja untuk membela dan melindungi orang percaya. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Segala sesuatu itu seizin Tuhan. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa Dia menyertai dan memberkati. Sehelai rambut pun kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan jatuh dari kepala kita. Daud mengalami hal yang sama. Tuhan melindungi dan menyertai dalam keadaan sulit. Dan para rasul juga Tuhan sertai dalam keadaan sulit. Apalagi kita yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang terpenting adalah iman tetap kepada Kristus dan mengasihi sesama, mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Tetapi ada timbul pertanyaan dalam hati saya, kenapa harus gereja? Kenapa harus orang percaya yang mengalami perlakuan demikian? Padahal gereja, orang Katolik, Kristen itu bukanlah orang yang berbahaya. Mereka adalah orang-orang yang sering mengampuni tatkala mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Gereja bukanlah musuh siapa saja. Seharusnya dirangkul. Ajaran seperti ini perlu dipertimbangkan. Apakah menyakiti orang yang tak bersalah, tak berdosa itu adalah ajaran yang baik? Apalagi merenggut nyawa seseorang. Firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau membunuh, karena itu dosa. Membunuh adalah tindakan yang seharusnya Allah lakukan, karena hanya Dialah yang berhak mencabut nyawa orang lain. Salam damai dan kasih Kristus memberkati setiap orang yang salah memahami kekristenan maupun orang-orang Katolik dimanapun berada. Dan saya berdoa buat para korban gereja katedral, kiranya diberikan penghiburan dan semakin setia kepada Kristus. Joy to the world, the Lord is come. Let earth